Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kurazeno Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat navigasi di HTML CSS secara responsif tanpa menggunakan framework apapun dan tanpa menggunakan JavaScript. Oke. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencontohkan mengimplementasikan dari Figma file. Di sini saya sudah ada Figma file. Bagi teman-teman yang ingin mencobanya, silakan cari di kata kunci Figma community dengan kata kunci landing page. Nanti akan ketemu ini landing page kit free 13 landing page collection for UI UX design, open Figma dan pilih salah satunya contoh landing page. Saya akan menirukan dari landing page yang 3 ini. Oke teman-teman, langsung saja kita siapkan terlebih dahulu Visual Studio Code. Lalu untuk ikonnya kita akan download. Kita pilih dulu blok di area logo, terus klik logo color ini, lalu di bawah sekali kita ada export satu atau dua kali, jadi dia akan export. Kalau kita export, lalu ini hasilnya. Ketika dibuka dada you teach, lalu kita kopas ke project kita lalu di sini. Oke teman-teman, sudah ada ya. Oke, langsung saja kita buat. Saya membuat index file HTML, lalu saya buat satu lagi style.css. Oke, index HTML kita HTML5. Oke, lalu kita aktifkan dulu hello lalu kita save, terus kita klik go live. Go live ini adalah merupakan salah satu extension dari Visual Studio Code yang berguna untuk membuat server secara instan di lokal, sehingga kita bisa mengecek segala perubahan ketika kita mengedit atau merubah file yang ada di dalam file codingan kita. Teman-teman bisa cari di Visual Code dengan kata kunci lab server. Lab server ini teman-teman nanti kita install, dan nanti ada icon sebelah kanan bawah go live, lalu kita klik go live. Ini sangat berguna sekali untuk teman-teman yang ingin melihat tampilan secara instan, perubahan secara instan tanpa perlu merefresh secara manual. Oke, lanjut saja. Nah, ini teman-teman, ketika sudah saya kayaknya saya ditaruh di ini aja, di Chrome aja teman-teman. Saya lebih enak sini. Oke, nanti akan ada tampilan link 127.0.0.1 Oke, jadi kita akan bermain di sini. Kita lihat di sini sudah ada style index.style.css. Lalu kita buka Figma tadi, lalu kita lihat, kita ubah modenya jadi modernik, terus kita buka salah satu teks, kita lihat ternyata mereka menggunakan Roboto. Nah, lalu kita akan mengimplementasikannya dengan yang mana seluruh fontnya itu menggunakan Roboto. Oke, bentar. Lalu kita buka
di Google Phone ini. Google Phone Roboto. Lalu kita buka di sini, fonts.google.com Roboto. Ini yang saya sebelumnya, saya hapus dulu. Ini Roboto, kita pilih stylenya. Kita akan menggunakan mungkin regular aja, style medium 500 dan 700. Lalu kita akan mengkopas ini, import. Saya kopas yang ini aja, saya copy lalu saya paste di style.css. Saya paste di sini. Oke. Lalu di bawahnya rule saya kopas juga, saya implementasikan di body. Jadi maksudnya teman-teman, di body dia akan memplementasikan segala bentuk teks menjadi Roboto, dan ketika Roboto tidak bisa terload atau linknya ini gagal, dia akan ke sans serif alternatifnya. Oke. Lalu kita hubungkan di sini, lalu CSS, oke. Lalu untuk tahap awalnya saya akan membuat definisi default, heading 0 dan margin 0. Saya set default semua elemen termasuk dari browser ini mempunyai padding 0 dan margin 0. Nanti untuk seterusnya itu akan dilakukan customisasi pada elemen-elemen tertentu. Lalu untuk box sizingnya ini saya buat border box supaya tidak ada kelebihan dari padding atau margin nanti yang menimbulkan ketidaksesuaian pada elemen tertentu. Oke. Lanjut, kita buka Figma, lalu kita lihat kita lihat sini, saya close saja. Ada di sini ada logo, di sini ada link, navigasi, dan di sini ada login dan sign up now. Oke. Ada 3 elemen besar di dasar dan dibungkus oleh satu elemen yang lebih besar lagi, kita beri nama header. Ini header ya teman-teman. Kita buat header dulu di dalam body, header dengan nama id header. Lalu kita lihat tadi ada sebelah kiri logo, saya buat kelas logo area, saya taruh image-nya logo PNG, saya kasih kelas mj logo. Oke. Lalu di selanjutnya ada navigasi, saya kasih nama kelasnya ul nav, dan nanti kita akan implementasikan 2 nav, satu untuk desktop dan satu versi mobile. Untuk saat ini kita fokus ke desktop terlebih dahulu dan saya beri nama nav desktop. Lalu di dalamnya kita lihat LI adalah A, dalamnya ada product solution pricing resources. Mari saya zoom dulu.
Oke, saya zoom dulu. Product Solution Pricing Resources. Oke, lalu kita kasih nama products. Lalu tadi saya kopas di sini, Ctrl V, ini Ctrl V, Ctrl 2, C4, terus saya buat solutions, terus di sini saya buat pricing, di sini saya buat resources. Lalu kita lihat hasilnya, dokumen ya otomatis produk solution pricing resources. Nanti kita akan edit ya, kita tampilin dulu elemen-elemen yang bakalan kita tampilin. Terus sebelah kanan sekali kalau sign up di sini, lalu di bawah UI elemen saya buat kelas, saya buat bungkus namanya BTN area. Di dalamnya ada 2 button. Tadi yang pertama itu login, kita kasih kelas BTN login, terus dalamnya itu login, lalu sini BTN sign up, sign up now. Oke, sudah gini ya teman-teman. Balik kita ke codingan kita lagi. Langkah pertama, kita ingin meratakan semua ini sejajar secara horizontal, karena di prakteknya ini ada secara horizontal teman-teman. Semua secara horizontal, termasuk nav, termasuk login, sejajar semua elemen. Maka langkah pertama kita akan definisikan header terlebih dahulu. Sini saya kasih nama, sini saya nama header. Untuk displaynya saya aktifkan flex, dan nanti kita akan mengimplementasikan display secara flex, karena ini sangat useful sekali. Kita akan bebas untuk mengatur elemen secara horizontal atau vertikal secara mudah. Oke. Lalu ketika kita klik save, ya secara otomatis secara horizontal 3 elemen besar ini, karena defaultnya flex itu akan membuat tampilan tampil secara row, secara horizontal. Lalu kita lihat lagi di sini untuk header sendiri, kita lihat dia mempunyai paddingnya 24 atas bawah, 80 kiri, saya yakin juga 80 kanan. Oke. Lalu kita implementasikan dalam codingan, kita beli codingan, kita implementasikan padding 24px itu top bottom atau secara vertikal, dan 80px ini itu left right, kiri kanan. Jadi secara otomatis kita taruh dua atribut ini aja, 2 parameter ini aja. Lalu ketika kita save, dia akan secara aktif. Ini aktif. Lalu untuk menengahkan elemen secara vertikal, kita akan menggunakan salah satu atribut dari flex, yaitu align item. Teman-teman, align item ini akan bekerja jika kita membuat displaynya secara flex. Jadi teman-teman, ketika saya mengganti display ini menjadi misalnya di luar dari flex atau grid atau apapun,
misalnya saya displaynya block, kalau inline segala macam, dia akan tidak aktif untuk align itemnya secara center gitu teman-teman. Ketika kita save, nah dia akan secara otomatis ke tengah. Oke. Terus kita balik supaya lebih enak lagi, saya buat split jadi 2. Nah, supaya enak ini saya tutup aja. Nah, lanjut kita lanjut ke logo area. Logo area kita buat dulu logo area. Logo area ini kita lihat logo area, dia mempunyai 48 marginnya. Jadi margin right itu tadi 48 px. Terus sementara ini dulu. Lalu untuk image-nya kita lihat teman-teman. Ini 103 kali 35. Saya buat img logo itu width-nya tadi 103 px, lalu height-nya 35 px. 35 px. Oke, kita save. Oke, sudah sesuai. Balik lagi, kita akan meratakan navbar itu secara vertikal dan menghilangkan elemen-elemen yang tidak perlu, seperti titik hitam ini dan garis underline juga warnanya. Kita oke. Kita balik lagi, kita buka ke nav desktop. Sini nav desktop, lalu di dalamnya itu ada display. Kita aktifkan dulu display flex, lalu supaya dia tampil secara horizontal, lalu kita hilangkan titik circle hitamnya, kita list style tab, kita kasih none, lalu ya ini aja dulu. Kita save teman-teman. Nah, oke. Lalu kita buka ini Figma dan kita lihat jarak dari sini ke sini itu kita buat auto. Jadi jarak antara link dan tombol itu auto. Jadi di implementasinya kita buat margin right itu auto. Terus kita lihat jarak mereka antara masing-masing elemen. Pricing dan solution itu 48, di sini 48 kiri 48. Jadi kita akan menggunakan gap 48 pek. Oke. Lalu akan tampil ini teman-teman, sudah terlihat sedikit. Lalu kita hapus garis bawahnya, kita buka lagi nav desktop, lalu LI sini dan A, karena yang garis datar itu fokus terjadi itu di filenya di link href. Jadi text decoration, untuk menghilangkannya kita menggunakan text decoration none, lalu colornya
Untuk colornya kita lihat di Figma itu colornya blue gray ini. Kita paste. Oke. Lalu kita lihat font size-nya 16. Font size 16 px. Lalu kita lihat font style-nya normal, segala macam udah aktif. Kita lihat lagi. Oke, aman teman-teman. Lalu untuk buttonnya kita buka lagi di sini. BTN area, button area. Saya buat display flex. Displaynya flex, dia otomatis secara raw. Lalu kita buka lagi sini. Gapnya itu 16. Gapnya itu 16 px. Kita lihat udah aktif. Kita hilangkan ininya, text decoration-nya, garis bawahnya maksudnya BTN area A, lalu text decoration none, lalu colornya itu sama blue gray ini, jadi saya fokus saja. Oke. Lalu BTN login, kita lihat, oh ternyata 8, berarti padding left 8 px, padding aja, padding not. Oke. Lalu selanjutnya BTN sign up. Kita ingin meniru ini, BTN sign up, BTN sign sign up. Kita lihat paddingnya paddingnya 12. Terus border radius 8 px. Lalu bordernya 2 px solid gray. Kita copy sini warnanya, border 2 px solid. Kita lihat teman-teman. Oh, sudah jadi, tapi belum sesuai karena ini tidak sejajar. Untuk sejajar teman-teman, benar-benar nih semua. lalu untuk meluruskan ini kita BTN
area BTN area itu align item center, save, lalu dia akan tengah secara vertikal. Oke. Untuk melihat perkembangan batas dari header, kita tambahkan sedikit elemen. Kita di header saya tambahkan box shadow saja, box shadow, lalu 1px 1px 4px 0 RGB E 0,0,0 titik 1. Lalu kita save. Nah, teman-teman, ada kelihatan. Oke, lalu selanjutnya kita akan memulai dari tampilan secara responsif. Jadi teman-teman, sebenarnya ini sudah selesai, namun secara umum ini hanya menampilkan secara desktop. Ketika saya implementasikan ke dalam bentuk mobile, saya inspect terlebih dahulu dan saya aktifkan responsif. Nah, dia akan mengalami seperti ini, tidak sesuai gitu. Jadi untuk kesesuaian sendiri kita harus mengaktifkan mode responsif dengan batasan device tertentu, untuk ukuran device tertentu. Oke, nah misalnya contoh sini sangat baik diaktifkan ketika dia di bawah, katakanlah di bawah 1000 sudah masuk kurang baik. Oke, kita langsung saja. Sebenarnya untuk 1000 paddingnya kita kurangi karena dia terlalu besar. Ini 1000, saya buat dulu if-nya. Jadi add media max width 1000 px. Maksudnya adalah ketika dia di bawah 1000 dia akan implementasikan di dalam kurung ini style di dalam kurung. Ketika dia screennya di atas 1000 dia akan tampil secara keseluruhan ini. Ini if else saja di dalam style. Untuk header saya perkecil paddingnya jadi 16x. Oke. Nah, ketika cek, nah tribut tek jadi gini. Oke. Lalu kita buat strukturnya untuk bagian mobile. Nah, di sini saya akan taruh di bawah BTN area. Tadi kita buat nav desktop, sekarang kita buat nav mobile. Lalu di dalamnya saya buat UL lagi, UL dengan kelas menu mobile list. Lalu di dalamnya saya kopas saja produk ini, saya kopas, saya paste di sini. Oke teman-teman. Lalu saya aktifkan juga button. Saya juga aktifkan button.
sorry, saya buat button header mobile, lalu A button header login. Saya namai login, saya namai ini sign up, saya namai sign up. Oke, saya save. Ini ada 2. Teman-teman, ada button nav, ini ada menu nav sama button khusus untuk mobile. Lalu saya akan menambahkan hamburger atau garis horizontal 3 baris. Saya buat saya save dulu, saya lihat dulu tabelnya gimana sih. Jelek kan. Ini saya akan menampilkan jika dia mobile. Jika dia tidak mobile, screen-nya tidak mobile, saya hilangkan. Oke. Berarti saya inisiasi terlebih dahulu di sini. Nav mobile itu defaultnya, displaynya none. Tetapi ketika dia di bawah 1000 width-nya, dia akan tampil. Displaynya kita buat flex. Oke. Gitu. Jadi di bawah 1000 dia tampil, tetapi ketika di bawah 1000 dia tidak tampil. Teman-teman, ini dia di dalam ULUE ya. Jadi dia dalam satu kerangkeng itu wadah gitu. Jadi di sini Nav mobile class nav. Mobile. Nah, di sini ketika dia di atas 1000 dia hilang. Set paket ya. Di 100.000 hilang. Oke, lanjut. Kita tambahin menu. Oh ya. Untuk nav desktopnya kita hilangkan. Nav desktop yang ini dan button area kita displaynya none. Hilangkan. 300.000 hilang. 1000 hilang. Oke. Tapi untuk di saat ini kita tidak akan menampilkan tampilan keseluruhan. Dia akan tampil ketika dia diklik. Jadi di sini nanti ada garis 1 2 3 di sini. Ketika diklik dia akan tampil, ketika diklik lagi dia akan menghilang ini. Dia akan tampil di bawah. Oke. Kita butuh button untuk buka tutupnya. Untuk itu kita akan membuat button hamburger untuk memfasilitasi hal tersebut. Kita akan menggunakan pure CSS HTML, kita tidak menggunakan JavaScript pada studi kasus ini. Oke. Lalu di atasnya di sini dia tetap dalam Nav mobile. Saya buat checkbox di sini. Checkbox dan kelasnya saya buat checkbox. Lalu di bawahnya saya buat ham
Hamburger Lines. Saya di sini, saya span line 1. Ini hamburger line yang areanya line 1 saya kopas 2, 3. Saya buat 2, saya buat 3. Oke. Oke teman-teman. Lalu dia ada tampil sini. Saya cek box sini ya, kecil sini. Oke, saya fokus ke tampilan terlebih dahulu. Untuk nah mobile sendiri, saya akan menggunakan margin left auto, lalu posisinya saya ingin absolute, dan flex directionnya itu kolom, dan widthnya itu 100%. Oke. Lalu di checkbox saya buat ukurannya width 24px, height itu 24px, lalu posisinya saya absolute. Oke. Nah, dia masih di sini. Karena kita buat dulu headernya, posisinya kita buat posisinya relatif. Oke, karena ini masih tampil teman-teman, jadi belum bisa. Tapi paling tidak ini kita akan taruh untuk buka tutupnya. Lanjut, saya isi terlebih dahulu. Right-nya kita buat 0, kita taruh sebelah kanan. Z index-nya kita akan tonjolkan right-nya itu right-nya itu kan 0, right-nya itu 30 px, lalu top-nya min 14 px, lalu opa udah pas. Oke, lanjut di hamburger line. Ini teman-teman, kayaknya saya kurang menambahkan sini kelas menu mobile. Saya tambah dulu. Nah, menu mobile saya bikin seperti terlebih dahulu. Menu mobile itu ini teman-teman, menu mobile dulu, nanti teman-teman kita sini dulu. Yang mana menu mobile itu untuk tempat kita sembunyikan dulu display. Nah hilang kan? Jadi yang tampil ini saja. Nanti diklik yang menu mobile tadi akan tampil. Oke, kita bahas hamburger dulu. Hamburger lines. Saya bahas hamburger lines terlebih dahulu. Hamburger lines. Hamburger lines saya buat width-nya sama dengan checkbox 24px, height-nya height 24px. Oke. Untuk padding
itu 6,75 px dan 3 px. Display flex, lalu flag direction non, karena nanti saya buat garis secara horizontal, jadi garisnya itu ke bawah, jadi flag directionnya itu saya buat kolom. Kalau secara mendatar itu row, kita turun ke bawah itu kolom. Gapnya saya buat pemisah antara satu garis dengan garis yang itu 3 px. Right nya kita taruh posisinya sama dengan checkbox, dan topnya itu min 15 px, position absolute. Oke, dia akan belum ada tampilan apa-apa karena kita belum buat garisnya. Kita buat garis dulu di class line. Di line kita buat display block, lalu height nya 1,5 px, lalu width nya 100%, lalu border radius garisnya saya buat ada lengkung sedikit 10 px. Width ini saya buat garisnya lebar 100%, 100% nya 100% dari parent. Apa parentnya? Line-nya yaitu hamburger line. Hamburger line itu width 24 px, jadi dia mempunyai sebetulnya width-nya panjang 24 px gitu. Terus background itu saya ikutin yang garis biasanya aja, 2 4 3 1. Oke. Nah, ini udah ada teman-teman. Oke, lanjut. Posisinya sudah pas. Checkbooknya saya hilangkan dulu, opacity 0. Nah, oke teman-teman, lanjut. Di line 1 saya buat animasi 0%, 0%. Transition itu transform 0,4s is in out. Line 2 transition itu transform 0,2 second is in out. Line 3 itu transform origin 0% sama 100%. Transition itu transform 0,4 s is in out. Ini nanti akan bergerak ketika diklik, teman-teman. Kita harus buat pemicunya terlebih dahulu. Lanjut, sini saya akan buat menu mobile list. Di sini saya akan buat menu
mobile list LI. Di sini saya akan membuat menu mobile list RI ketika di hover, ketika mouse-nya didekatkan di area situ. Di sini saya buat button header mobile untuk mengatur button header mobile-nya. Lalu di sini saya buat pengaturan untuk linknya. Lalu saya buat ketika diklik input type sama dengan checkbox, yang notabene dia cuma ada checkbox satu di sini. Ketika dicek, ketika dia ceket, ketika diklik terlist, dia akan mengaktifkan elemen tertentu, yaitu kita di sini akan menggunakan menu mobile. Lalu kita tampilkan menu mobile, displaynya flex. Cek gitu. Z index ini kita hapus dulu. 5 saja. Klik, tampil. Ketika tampil tutup gitu teman-teman. Karena yang diklik checkbox. Kita atur ini dulu ya teman-teman. Dia ada di dalam menu mobile. Oke. Menu mobile ini. Menu mobile itu width-nya 100, height-nya 100, lalu flex direction-nya itu kolom, posisinya itu absolute, rate-nya itu 16 px, topnya itu kita taruh 35 px posisinya, justify. Oke, kita save dulu. Dia taruh bawah teman-teman, sudah tampil. Terus saya buat justify content. Justify content ini adalah jarak antara satu elemen dengan elemen yang lain. Dalam hal ini di dalam menu mobile itu ada dua, menu mobile list dan button header mobile. Jadi dia ketika saya buat justify content space between, dia akan membuat jarak sejauh mungkin selama dalam batasan ruang menu mobile. Itu teman-teman. Jadi ada jarak dia nantinya. Dan ada jarak di bawah sini. Oke, kita atur lagi. Pokoknya fungsi space between gitu. Padding button kita buat 100 px. Padding top 10 px. Dan ini transisi dia tampil itu max height. Transisi ini adalah animasinya, dia akan tampil secara transisi ya. S itu is out. Nah ini ada jarak teman-teman, jarak terjauh yang kita akan atur ini. Kita atur, sorry.
sudah saya buat sebenarnya yang list, dia yang masuk di sini tadi kita hilangkan dulu lingkaran hitamnya, list style type none, display kita flex supaya bisa aktif elemen yang lain seperti flex direction, dia akan tampil secara ke bawah. Link item itu kita samakan, ratakan, secara center itu di tengah, link itemnya di tengah, kita kasih jarak gapnya itu 15 peg. Nah ini teman-teman, oke. Yang LI, khusus untuk LI nya kita buat padding top 20 px, padding bottom itu 20 px juga, width 100, height auto, text align center. Nah, sudah ada jaraknya. Hover, ketika didekatkan mouse-nya, background color gray, lalu saya buat color white. Oke. Lalu di sini saya buat menu mobile list LIA, text decoration none, colornya black, text align nya font size nya 13 peg. Memang kalau dari komputer ini terlalu kecil, cuman kalau di ini dia pas lagi nih, teman-teman. Oke, lanjut kita edit yang buttonnya, button header mobile. Saya display flex direction itu kolom, align item center, gap 10 px. Udah ya, kita hapus garis bawahnya, text decoration none, color OE 2431. Lanjut kita kasih style button header login, padding kita buat 8 px, lalu kita kopas di sini, kita taruh di bawah, kita ganti sign up, padding 12 px, padding atas bawah ini 8 px, kiri kanan 28 px, border radius itu buat 8 px, terus kita buat garis bordernya 2 px solid
F172A. Oke teman-teman, sudah cantik itu teman-teman. Kayaknya bukan 13 deh, coba saya hapus aja. Udah ini aja, di follow aja. Lalu teman-teman tutup buka, tapi ini ikonnya masih tetap gini saja. Kita harus ada perubahan ketika klik di sini. Klik ini tetap seperti ini, tapi klik di sini ini berubah jadi X close. Bagaimana caranya? Kita menggunakan namanya adjacent. Tadi kita balik lagi, ketika di checkbox ini, di checkbox sini, di checkbox, maka hamburger cek, maka hamburger lines, yang mana line 1 itu transformnya rotate 32 derajat. Kita kopas. Line 2 itu scale scale Y itu 0. Line 2 rotate min 32. Teman-teman, masih belum pas ketika 32. Cuman maksudnya udah benar kan teman-teman? 32 mungkin kita ubah sedikit sini. Saya zoom dulu ya teman-teman supaya lebih banyak. Ini 32. Kalau saya buat ke atas lagi 35, saya buat 35. Nanti kedua kita lihat dulu teman-teman. Ada yang salah kah? Saya buka line 1 saja. Saat keluar. Kedua, saya cek dulu. Mungkin ini kita hindari, kita hapus saja.
Lalu untuk stylenya sendiri saya lihat dulu. Untuk headernya sendiri overclocknya sudah pas, VDC-nya kena, gapnya ini reknya 30, topnya minus 15 px, gapnya ini posisi absolute line, posisinya block 1,5 px with 100, border radius bukan radius border saja, border radius. Lalu di luar sini saya kembalikan ke asal muasalnya 32, lalu bulannya itu bertipe block, widthnya 100%, height-nya 1,5, dan border radiusnya 10 px backgroundnya. Length 1 transformnya tetap 0,2 0,4 is in out. Oke. Lalu posisinya teman-teman di Hamburger Lines itu tidak ada masalah. G3 px, rek 30 px sebenarnya tidak ada masalah, cuman kita lihat garisnya ini teman-teman. Length 1 32, misalnya kita 32, dan line 3 nya coba gapnya saya kecilin. Nah, gapnya 2 px, coba kalau line 3 ini, line 2 ini ketika diklik display none, kita lihat saya taruh 35 di atas 35. Saya balik lagi bukan di 33. Mungkin kita
Mungkin itu saja teman-teman. Yang penting konsepnya ya kita menggunakan adjacent yang dalamnya itu ada checkbox. Kita tidak menggunakan JavaScript. Dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.